Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Rangga Farmasi. Di sini kita akan belajar mengenai sumber informasi obat terapan dalam praktik kefarmasian dan aplikasinya pada inkompatibilitas obat. Presentasi ini akan mengupas tuntas pentingnya sumber informasi obat terapan dalam praktik kefarmasian modern, khususnya dalam menangani isu kritis seperti inkompatibilitas obat. Kita akan menjelajahi berbagai jenis inkompatibilitas, sumber daya informasi yang relevan, studi kasus, serta peran apoteker dalam memastikan keamanan dan efektivitas terapi obat. Mari kita selami bagaimana pemanfaatan informasi yang tepat dalam menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Oke, sebelum kita lanjut, kita harus tahu apa itu inkompatibilitas obat. Definisinya yaitu obat merujuk pada ketidakcocokan antara dua atau lebih zat obat, atau antara obat dengan pelarut, wadah, atau bahkan nutrisi, yang menyebabkan perubahan fisik, kimia, atau terapi yang tidak diinginkan. Ini bisa terjadi di in vitro atau di luar tubuh, dan juga di in vivo atau dalam tubuh. Seringkali luput dari perhatian jika tidak ada screening yang cermat. Apa sih yang terjadi apabila terjadi inkompatibilitas? Tentunya bisa berdampak tidak serius, bisa berdampak sangat serius. Namun di sini efeknya apa saja bisa jadi penurunan efektivitas terapi akibat degradasi zat aktif. Jika suatu obat mengalami penurunan efektivitas terapi, otomatis terapi tersebut menjadi tidak efektif, maka pasien akan sulit sembuh. Lalu bisa juga peningkatan efek samping karena pembentukan produk toksik baru, hingga resiko keselamatan pasien yang fatal. Dan perlu diketahui, itu bisa menyebabkan kematian. Atau setidaknya hal yang serius. Hal ini menggarisbawahi urgensi pemahaman mendalam tentang masalah ini di kalangan profesional kesehatan. Jenis inkompatibilitas obat yang perlu diketahui. Yang pertama, inkompatibilitas fisik. Oke, ya seperti tadi, pembentukan endapan padat dan larutan sering terlihat pada jalur infus. Jadi, ketika ada inkompatibilitas di jalur infus, ada endapan. Itu bisa berbahaya karena nanti jalur infus tidak mengalir dengan baik, obat tidak akan masuk ke dalam pasien. Lalu yang kedua terkait perubahan warna. Indikasi reaksi kimia atau degradasi yang dapat mengubah penampilan fisik obat dalam hal ini adalah warna. Lanjut, inkompatibilitas kimia yaitu terkait oksidasi. Reaksi dengan oksigen yang menyebabkan degradasi obat, misalnya adrenalin. Yang kedua, hidrolisis, reaksi dengan air. Tentunya karena ada kata hidro di sini, jadi reaksi obat dengan air. Yang memecah molekul obat umum terjadi pada ester dan amida. Lanjut yang ketiga adalah fotodegradasi. Di sini ada kata foto atau istilahnya adalah cahaya, yaitu reaksi degradasi obat akibat paparan cahaya yang membutuhkan wadah gelap sebagai solusinya. Lalu selanjutnya inkompatibilitas terapeutik. Di sini adalah reaksi yang pertama antagonisme. Nah, antagonisme ini adalah dua obat yang saling berlawanan atau saling menghambat efek. Lalu ada juga sinergisme yang merugikan. Di sini kombinasi dua obat yang menimbulkan efek toksik karena saling mendukung sehingga melewati batas aman. Kita lanjut. Contoh inkompatibilitas obat. Yang pertama mengenai presipitasi. Di sini jika heparin dimakan bersama dengan gentamicin maka akan membentuk endapan sehingga menurunkan efektivitas. Oke, lanjut mengenai perubahan warna. Tetracycline dapat berubah warna menjadi lebih gelap apabila terpapar cahaya atau berinteraksi dengan ion logam. Dapat menurunkan efektivitas. Tentunya tetracycline harus diberikan ke pasien dalam keadaan wadah tertutup rapat dan tidak ada cahaya masuk. Seperti itu. Lanjut, inkompatibilitas kimia, yaitu terkait oksidasi. Ascorbic acid bereaksi dengan udara teroksidasi. Di sini seperti yang kita ketahui, ascorbic acid itu adalah nama lain dari vitamin C.
Ya, vitamin C itu adalah antioksidan. Apabila bereaksi dengan oksigen, maka tentunya akan teroksidasi sehingga akan menurunkan efek dari vitamin C tersebut. Lanjut, hidrolisis. Aspirin atau asam asetil salisilat itu mudah terhidrolisis menjadi asam asetat yang berbau cuka. Lanjut, fotodegradasi. Di sini contohnya cyanokobalamin atau yang sering kita sebut sebagai vitamin B12 itu terdegradasi bila kontak dengan cahaya sehingga efektivitas akan menurun secara drastis. Ya, pada saat ini industri-industri biasanya mengemas vitamin B12 dengan wadah berwarna gelap atau wadah coklat. Nah, di situ adalah inovasi dari pabrik industri kimia dalam menghantarkan vitamin B12 sampai ke tangan pasien dan aman dan tidak degradasi. Lanjut mengenai inkompatibilitas terapeutik. Di sini antagonis farmakologis contohnya adalah propanolol. Propanolol bekerja dengan memblokir reseptor beta, sedangkan salbutamol bekerja dengan menstimulus reseptor beta. Oke, ini saling menghambat. Nah, jadi ketika pasien memakan obat propanolol dan salbutamol secara bersamaan, itu yang satu memblokir, yang satu meningkatkan di reseptor beta menstimulus. Sehingga apa? Sehingga itu saling meniadakan, saling tidak berfungsi. Nanti pasien akan tidak mendapatkan efek terapi yang diinginkan. Seperti itu. Itu adalah guna apoteker untuk menjaga dari efektivitas obat. Lanjut, sinergisme yang merugikan. Sebagai contoh, fluconazole menghambat metabolisme warfarin dalam hati, sehingga dapat meningkatkan risiko pendarahan yang serius. Oke, jika seseorang memakan obat fluconazole dan warfarin dalam waktu bersamaan. Oke, kita sama-sama tahu. Warfarin itu berfungsi sebagai pengencer darah. Jika dia tidak dimetabolisme dengan baik, maka warfarin akan terus beredar di dalam darah. Apa yang terjadi ketika terus beredar dalam darah? Ya, warfarin akan terus-terusan untuk mengencerkan darah. Jadi tidak berhenti. Dan itu bisa menyebabkan risiko pendarahan serius. Oke, kita lanjut. Untuk mencegah hal tersebut, maka apoteker itu harus tahu sumber informasi utama. Nah, sumber informasi dari mana aja? Yang pertama adalah dari literatur. Di sini bisa dari buku. Misalnya ada Handbook on Injectable Drugs. Di situ kita bisa melihat apa-apa saja inkompatibilitas terjadi pada injeksi. Lalu ada juga database-database, misalnya seperti Micromedex, UpToDate, atau Medscape. Nah, pada saat ini juga sudah tersedia dalam bentuk aplikasi maupun dalam bentuk website, sehingga bisa kita langsung akses dan dapat kita cek apakah obat tersebut inkompatibilitas atau tidak. Nah, di dalam website tersebut juga sudah ada informasi mengenai obat tersebut, apakah aman untuk ibu hamil dan lainnya. Itu cukup lengkap menurut saya. Namun, tetap perubahan akan terjadi jika ada informasi yang up to date. Lanjut, kita juga bisa memahami inkompatibilitas dari workshop dan pelatihan profesional. Ya, tentunya peneliti terus meneliti obat. Nah, di sini kita tidak tahu apa-apa saja yang sudah diteliti oleh peneliti tersebut. Namun, kita bisa mengetahui hal tersebut dari mana? Dari workshop dan pelatihan. Ya, ini semua hal-hal yang terbaru biasanya akan diinformasikan melalui workshop dan pelatihan. Oleh karena itu, apoteker harus rajin-rajin mengikuti pelatihan dan workshop. Bukan dalam rangka mengejar SKP, tapi dalam rangka untuk mengejar ilmu, karena apoteker harus terus belajar. Lalu, kita juga harus mempunyai data kompatibilitas internal. Ya, setiap vaskes, baik rumah sakit maupun apotek maupun klinik harus punya sistem pencatatan data kompatibilitas. Berdasarkan pengalaman, misalnya seorang apoteker pernah menangani pasien di rumah sakit dan pernah mengalami adanya DRP atau adanya inkompatibilitas lain gitu. Dan itu harus dicatat oleh apoteker. Kenapa? Sehingga
dalam next terapinya tidak akan terjadi hal yang sama. Di situ harus dipelajari, harus dirapatkan, dan harus dievaluasi. Sehingga semua apoteker yang ada di rumah sakit itu tahu dan perlu disosialisasikan ke dokter agar tidak terulang lagi dan bisa lebih safety. Seperti itu. Lanjut. Oke, di sini ada studi kasus mengenai inkompatibilitas di Apotek Ubaya di Surabaya. Terhadap analisis resep racikan dari total 183 resep racikan yang di-screening, ditemukan bahwa 21,85 resep mengalami inkompatibilitas fisika. Kasus yang paling umum adalah perubahan serbuk menjadi lembab atau menggumpal setelah diracik, yang dapat mempengaruhi dosis stabilitas. Oke, ini adalah kasus racikan. Seperti yang kita tahu, pabrik farmasi sudah membuat obat dengan safety agar penghantaran obat ke pasien itu baik. Misalnya, obat yang disalut. Pertimbangan obat salut itu banyak. Salah satunya adalah untuk menghindari oksigen, untuk menghindari kelembapan, untuk menghindari cahaya, dan lainnya. Namun ketika ada resep racikan, kita mau tidak mau harus menghancurkan salut tersebut. Nah, penghancuran salut tersebut tentunya berdampak banyak hal. Ya, obat tersebut jadi terpapar oleh cahaya, terpapar oleh udara, dan kelembaban. Dan ini ada salah satu contoh bahwa obat menjadi lembab ketika diracik seperti itu. Dan itu akan mempengaruhi dosis fisik dari dan stabilitas dari si obat tersebut. Oke. Untuk kasus yang kedua, inkompatibilitas kimia potensial. Ada 2,18% resep menunjukkan potensi inkompatibilitas kimia, seperti reaksi oksidasi yang tadi saya bilang, yang dapat menurunkan efektivitas aktif atau membentuk senyawa baru yang tidak diinginkan. Meskipun presentasinya lebih kecil, dampak dari inkompatibilitas kimia bisa jauh lebih serius. Ya, mungkin ini hanya sedikit kasusnya, tapi bukan berarti itu bisa kita abaikan, karena ini juga punya dampak serius. Lanjut. Oleh karena itu, apoteker mempunyai peran penting dalam screening obat, screening resep. Ini sangat krusial. Supaya apa? Supaya tadi saya bilang, memastikan efek terapi kepada pasien itu benar-benar sempurna dan memastikan bahwa obat yang dimakan itu aman bagi pasien tersebut. Karena jika lolos, itu bisa menyebabkan kegagalan terapi, merugikan pasien, berpotensi menimbulkan kerugian finansial. Ya, finansial bisa berdampak. Kenapa? Kita harus mengganti obat tersebut apabila terjadi apa-apa seperti itu. Tentu saja kita juga harus mengganti serta membuang dan tidak stabil. Kita tidak boleh memberikan obat yang tidak bermanfaat bagi pasien. Seperti itu. Lanjut. Aplikasi informasi obat pada pengecekan inkompatibilitas. Jadi, kita harus menggunakan database secara optimal. Apoteker harus aktif menggunakan database yang tadi saya bilang. Bisa menggunakan Micromedics atau yang lainnya. Sebelum mencapai obat, terutama sediaan parenteral, ini membantu dalam memilih kombinasi obat yang aman. Lalu pemilihan pelarut dan wadah yang tepat. Infus atau fisikokimia obat sangat penting untuk menentukan pelarut dan jenis wadah plastik, kaca, atau materai spesifik yang sesuai. Pemilihan yang salah dapat memicu reaksi kimia atau tidak efektif. Misal, omeprazol injeksi. Omeprazol injeksi yang tersedia dalam bentuk vial itu diberikan dalam bentuk serbuk. Nah, di sini apoteker harus tahu bagaimana cara melarutkan omeprazol tersebut. Apakah dengan menggunakan Aquades atau menggunakan NaCl? Dalam hal ini, omeprazol harus dilarutkan dalam NaCl. Apabila dilarutkan dalam Aquades, maka dia tidak akan terlalu sempurna. Bisa jadi ada endapan dan pasien akan tidak mendapatkan efek terapi tersebut. Maka harus diberikan dengan menggunakan NaCl sebelum disuntikan kepada pasien. Lanjut, edukasi dan pelatihan berkelanjutan. Jadi kita sebagai apoteker tentu harus mengikuti pelatihan yang tadi saya bilang. Supaya apa? Supaya kita mengupdatekan diri serta memperbarui pengetahuan dan keterampilan praktis kita. Lanjut. Teknologi dan inovasi dalam mengatasi inkompatibilitas.
Misalnya mengenai monitoring jalur infus. Pemegang sistem monitoring real time pada jalur infus dapat mendeteksi partisipasi atau perubahan fisik secara dini. Seperti kita ketahui, pemberian infus pada pasien itu kita tidak mungkin kita pantau 24 jam atau setiap detiknya. Itu biasanya kita tinggal. Nah, oleh karena itu, penempatan sensor optik atau akustik kini sedang dieksplorasi. Jadi belum ada pada saat ini. Jadi itu bisa dieksplorasi, bisa didalami. Jika ada, maka kita bisa mengecek saluran infus secara real time. Atau kita bisa mengecek secara dini apabila ada apa-apa. Lanjut kedua adalah sistem keputusan klinis. Nah, ini dengan menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Di sini menggunakan AI untuk menganalisis pola data dan memprediksi reaksi yang akan terjadi. Sistem ini dapat memberikan rekomendasi penggantian obat atau penyusian dosis secara otomatis. Jadi, misalnya kita buat satu sistem, di situ kita ada database, kita masukkan apabila kita mau menambahkan obat lagi, misalnya paracetamol, apakah ada efek, apakah ada interaksi, atau seperti apa. Di sini AI akan langsung memberikan rekomendasi seperti itu. Apabila ada demam, diberikan apa, seperti itu. Tapi tentunya juga harus ada kajian lebih lanjut, karena memang AI itu masih dikembangkan. Lanjut. Formulasi obat inovatif ini adalah peran dari industri farmasi. Tentunya di dalam industri farmasi ada apoteker yang harus terus berinovasi dalam menggunakan formulasi obat yang lebih stabil dan kompatibel. Ini termasuk penggunaan excipient baru dan teknologi enkapsulasi atau modifikasi molekul untuk mengurangi kecenderungan bereaksi dengan zat lain. Iya, ini adalah tugas dari apoteker di industri, di mana mengembangkan formulasi untuk meningkatkan stabilitas dan mutu dari obat. Lalu terkait digitalisasi data kompatibilitas. Sistem informasi rumah sakit atau SIRS atau di tempat lain juga bisa disebut sebagai SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Juga apotek kini dapat mengintegrasikan database inkompatibilitas obat yang terdigitalisasi. Ini memungkinkan apoteker atau dokter untuk mendapatkan informasi kompatibilitas secara cepat dan akurat saat melakukan persiapan obat, mengurangi risiko kesalahan manusia. Ya, jadi kita mengintegrasikan data dari rekam medis, dari dokter, dari perawat, dari data laboratorium, dari ahli gizi, dan kita sebagai apoteker juga mengintegrasikan data di SIM RS tersebut. Jadi dapat dipantau perkembangan pasien dan juga dapat diberikan rekomendasi secara online seperti itu. Lanjut, ini peran apoteker dalam farmasian. Kita harus apa? Yang pertama kita melakukan screening resep menyeluruh. Jadi apoteker wajib ya melakukan screening yang komprehensif. Tidak hanya pada dosis dan regimen, tapi juga potensi interaksi obat. Dan terutama inkompatibilitas fisikokimia dan terapi, terutama untuk persediaan parentela dan racikan. Kita juga bisa melakukan konsultasi dan edukasi. Kita bisa konsul ke dokter atau perawat jika ditemukan potensi inkompatibilitas, serta mengedukasi pasien tentang cara penyimpanan, penggunaan obat yang benar untuk menghindari degradasi obat di rumah. Ya, kita bisa memberikan rekomendasi ke dokter. Misalnya, terdapat potensi obat yang mungkin antagonis yang dapat membahayakan pasien. Nah, jadi tentunya dengan memberikan rekomendasi dengan cara yang layak. Karena ada beberapa dokter dan perawat yang mungkin ilmunya tidak di situ, tapi kita tetap harus berkomunikasi dengan baik dengan mereka karena mereka sejawat kita. Oke, lanjut. Kita juga harus mengedukasi pasien. Ya, banyak dari pasien kita tidak tahu mengenai bagaimana cara menyimpan obat. Obat diletakkan sembarangan sehingga terpapar cahaya atau terpapar panas, misalnya di atas kulkas, itu dapat menurunkan efek dari obat tersebut. Lanjut, pemanfaatan informasi yang terpercaya secara proaktif mencari dan menggunakan sumber informasi obat terpercaya untuk mendukung pengambilan keputusan klinis berbasis bukti dan memastikan keamanan pasien. Ya, kita dalam menentukan suatu keputusan harus based on evidence. Jadi harus ada informasi dan rujukan yang tepat. Lanjut.
terkait manajemen risiko obat. Kita juga harus berperan aktif dalam komite farmasi dan terapi untuk mengembangkan protokol pencegahan inkompatibilitas, melaporkan efek samping atau meso, dan berkontribusi pada sistem manajemen risiko obat di Vaskes. Lanjut. Ini sebagai contoh, resipitasi pada jalur infus yang ini ya. Jadi ini adalah selang infus. Di sini ada bulir-bulir endapannya seperti itu. Ini menunjukkan contoh incompatibilitas fisik yang sering terjadi pada sistem parenteral, yaitu presipitasi pada jalur infus. Ini berbahaya karena dapat menyebabkan emboli, infeksi, atau pengiriman dosis obat yang tidak tepat kepada pasien. Dan kita harus mengecek ini secara dini. Ya, terjadinya endapan itu dapat menyebabkan pengiriman obat kepada pasien jadi terhambat. Oke, oleh karena apoteker berperan penting dalam hal ini. Walaupun kita juga harus kolaborasi dengan perawat, karena perawat yang memberikan infus, tapi tetap saja kita juga harus pantau. Lanjut, dalam mengirimkan obat atau dalam berdiskusi obat, itu kita menuliskannya di CPPT. Apa itu CPPT? Singkatan dari catatan perkembangan pasien terpadu. Merupakan bagian dari rekam medis di fasilitas kesehatan yang digunakan untuk mencatat perkembangan kondisi pasien secara terpadu oleh seluruh tenaga kesehatan yang terlibat. Apa saja yang dicatat? Yang pertama terkait perkembangan kondisi pasien, hasil pemeriksaan, tindakan yang dilakukan, evaluasi terapi, serta rencana tindak lanjut. Jadi, di sini kita akan memberikan informasi terkait pasien, kita bisa mengakses juga terkait pasien seperti itu. Di sini juga data-data pasien juga ada di situ seperti umur, seperti tempat tinggal, dan lainnya sebagai pertimbangan. Lalu, siapa saja menulis CPPT? Oke, tentunya dokter umum. Bisa spesialis, bisa umum, ada perawat, ada apoteker, ada ahli gizi. Dan tentu ada tenaga kesehatan lain jika diperlukan. Misalnya apa? Misalnya admin. Admin juga di situ bisa menulis terkait yang tadi saya bilang umur dan data lainnya atau riwayat lain yang misalnya pernah berobat di rumah sakit tersebut pada tahun berapa seperti itu memang admin bisa menulis seperti itu. Dan di sini tenaga laboratorium juga bisa nulis. Oke, apa peran apoteker dalam CPPT? Yang pertama menulis perkembangan pasien dari terapi obat yang diberikan. Yang kedua, menilai efektivitas dari terapi. Yang ketiga, memantau inkompatibilitas obat. Dan yang keempat, memberikan rekomendasi terapi. Yang tadi saya pernah singgung, kita harus memberikan rekomendasi terapi apabila terapi tersebut belum optimal. Sehingga kita harus bilang rekomendasi tersebut kepada dokter atau pasien untuk kita berikan terapi yang sesuai, yang lebih optimal kepada pasien agar cepat sembuh. Di situ peran kita. Lanjut, bagaimana cara menulis di CPPT? Dengan SWOT. SWOT ini bukan sabun ya, SWOT ini adalah singkatan. Ada S, O, A, dan P. Apa itu SWOT? Oke, kita bahas di next slide. SWOT itu yang pertama terdiri dari kata S, yaitu subjektif. Berisi keluhan atau informasi yang disampaikan langsung oleh pasien atau keluarga. Misalnya, ada pasien datang di IGD, dan dia mengeluh. Dok, saya sudah demam 3 hari, dada terasa sesak. Dan misalnya dia ada riwayat penyakit apa, ada alergi apa, dan riwayat pengobatan apa. Itu semua tertulis di dalam subjektif. Jadi di dalam CPPT kita harus tulis subjektifnya. Demam 3 hari, keluhan sesak, dan lainnya seperti itu. Itu agar bisa terbaca oleh tenaga kesehatan lain. Oke, yang kedua objektif. Objektif itu beda dengan subjektif. Kalau objektif itu disampaikan langsung oleh pasien, sedangkan objektif adalah data yang kita dapat. Apa saja? Misalnya seperti tanda-tanda vital atau TTV. Bisa hasil laboratorium, bisa pemeriksaan fisik, atau temuan klinis lain yang dapat diukur. Seperti itu. Lanjut, mengenai selanjutnya adalah A, yaitu assessment. Assessment itu adalah analisis atau kesimpulan tenaga kesehatan berdasarkan data subjektif dan objektif. Bila apoteker menemukan inkompatibilitas atau patensi, maka tuliskan resikonya. Contoh, pasien merasa gejala demam baru-baru ini.
Lalu apoteker merekomendasikan paracetamol 3 kali sehari pada CPPT, seperti itu. Karena di dalam rawat inap itu memang bisa terjadi hal baru. Misalnya ada infeksi nosokomial, misalnya terjadi demam atau reaksi pada obat. Nah, di situ bisa juga misalnya terjadi demam ketika dalam terapi. Nah, di situ kita boleh merekomendasikan kepada perawat atau kepala dokter untuk diberikan apoteker. Oke, lanjut plan. Plan itu rencana tindak lanjut untuk pasien atau rekomendasi agar dapat ditinjau tenaga kesehatan lainnya. Misalnya, ketika tadi em, kita merekomendasikan penambahan obat, jadi kita merekomendasikan paracetamol, gitu kan. Diberikan secara apa? Misalnya secara infus atau secara oral, itu harus dituliskan di dalam rencananya, gitu. Juga bisa juga kita edukasi pasien, juga bisa juga melakukan pergantian obat, seperti itu. Lanjut. Oke, kesimpulannya, informasi krusial. Sumber informasi terbuat terapan adalah fondasi yang vital bagi apoteker untuk mencegah inkompatibilitas, memastikan keamanan dan efektivitas terapi, dan juga untuk peningkatan kualitas terapi. Jadi, penerapan pengetahuan secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan hasil terapi yang lebih baik bagi pasien, serta berkompetensi yang berkelanjutan. Apoteker dan tenaga kefarmasian harus terus meningkatkan kompetensi melalui akses informasi dan partisipasi aktif dalam pelatihan berkelanjutan. Serta kita juga harus memprioritaskan keselamatan pasien untuk menjadi prioritas utama. Dengan pengetahuan yang kuat dan praktek yang cermat, kita dapat meminimalisirkan risiko inkompatibilitas obat. Seperti itu. Oke? Untuk selanjutnya, kita mempunyai studi kasus. Misal, ada seorang pasien yang berumur 50 tahun datang ke IGD, mengeluh sesak dada. Demam 4 hari, pasien mengatakan mempunyai asma. Pasien membawa kantong berisi obat Ventolin inhaler, amlodipin 5 mg, dan metformin 500 mg. Hasil lab tersebut, tekanan darah 140/100, nadi 98 kali per menit, RR 20 kali per menit, dan suhu 39,7 derajat Celcius. Di sini perawat menuliskan CPPT pada tanggal 25 November 2025 pada jam 6. Oh ya, ini perlu kita pahami juga. Pasien datang ke IGD itu pada 24 November jam 23.20. Ini perlu diperhatikan jamnya dan tanggalnya karena akan berkesinambungan. Lalu di sini perawat pada tanggal 20 November jam 6 menuliskan CPPT. Pasien sesak, demam 4 hari, riwayat asma, pasien mengeluh lemas. Oke, ada tambahan lemas di sini. Lalu tekanan darah berubah jadi 150/100, makin naik. Nadi jadi 97 kali per menit, RR 22 kali per menit, dan suhu 38 derajat Celcius. Pemeriksaan fisik terdapat luka basah di kaki, GDS atau gula darah sewaktu 300 mg per desiliter. Assessment. Risiko infeksi berhubungan dengan luka basah pada kaki, potensi diabetes mellitus. Planning, yaitu monitoring TTV, GDS berkala, observasi luka pada kaki secara edukasi pasien. Ini yang dilakukan perawat di dalam CPPT. Namun di sini juga perlu kita ketahui ada potensi diabetes mellitus. Namun pada studi kasus, memang dia membawa metformin, tapi dia tidak mengeluh dan tidak mengatakan ada riwayat diabetes. Ada beberapa pasien memang sudah tua dan lupa atas penyakitnya. Oleh karena itu adalah hal yang harus kita gali. Seperti itu, kita bisa menelaah kenapa ada obat metformin. Oh, berarti memang ada indikasi gula, seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya, pada tanggal 25 November 2025, jam 11, dokter visit. Di sini dokter menuliskan di CPPT. Pasien sesak, demam 4 hari, riwayat asma untuk subjektif. Lalu untuk objektifnya, tekanan darah 140, nadi 97 kali per menit, RR 22 kali per menit, suhu 38,9 derajat Celcius. Ini masih sama dengan perawat. Lalu di sini dokter akan memberikan diagnosis. Ada diagnosis pneumonia,
dan diagnosis banding bronkitis akut. Diagnosis banding itu adalah kemungkinan juga ada bronkitis, maka harus ditelaah dan diobservasi lebih lanjut. Lalu di sini dokter menyarankan untuk diberikan PCT infus 3x1, ceftriaxone 2x1, dan melanjutkan amlodipin, metformin, serta Ventolin. Oke, ini adalah CPPT dari dokter. Oke, nah terus bagaimana CPPT dari apoteker? Itu adalah tugasnya. Jadi tugas kali ini tolong bisa tuliskan di kolom komentar mengenai CPPT apoteker yang dituliskan dari studi kasus tersebut. Oke, itu saja end of my slide. Terima kasih telah menyimak pelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan dengan baik, serta dapat bermanfaat bagi pasien dan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat kita, dan tentunya dapat diamalkan. Itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya dan perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.